Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekarang Buan Langung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih tetap saya melanjutkan tentang aksara ko, kersaning sun memayu hayuning bawono. Kersaning sun memayu hayuning bawono. Siapa yang berkuasa, siapa yang dibasih kuasa, siapa yang memiliki kuasa, siapa yang diperintah untuk membawa mandat kuasa. Ini tidak cukup hanya dilihat bahwa Tuhan Maha Kuasa, tapi di mana mandat Gusti Kang Moho Agung itu memberi kuasa kepada siapa? Ya, hari ini seperti ini mandatnya istri. Saya harus ngomong Kensari. Halo. Ini siapa namanya? Kendedes. Oh, Kendedes sama Kensari. Kendedes lagi ngambek karena apa? Rebutan mainan sama Kendaru. Ini kakak Kendaru di dalam. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kersaning sun memayu hayuning bawono, bahwa yang berkuasa di dalam kehidupan kita adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Yang diberi kuasa hari ini adalah ciptaannya. Nah, ciptaannya inilah yang sekarang sedang diberikan kesempatan untuk menciptakan keindahan, kesempurnaan. Diluangkanlah waktu bagi kita untuk merasakan perintah Sang Maha Kuasa. Nah, ketika hari ini kita melihat bahwa petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pertemuan-pertemuan kami beberapa hari masih ditanyakan kenapa tidak rutin, baru seminggu baru. Ya, karena salah satunya adalah rutinitas dari tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi teori di dalam kehidupan. Salah satunya melayani keluarga, melayani para santri, melayani para karyawan, melayani para staf, melayani orang tua, melayani para owner partner perusahaan saya. Jadi tidak cukup seorang penyampai ilmu pengetahuan yang bersifat tasawuf, bersifat filsafat, bersifat ilmu mantek, bersifat ilmu pengetahuan yang bersumber dari semiotika, tidak hanya bisa menyampaikan, tapi juga harus melaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan? Yaitu tidak lain adalah sumber dari segala kekuatan yang mendasar. Itu perlu untuk diciptakan, untuk disampaikan. Tidak cukup disampaikan dengan ucapan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan inilah yang menurut banyak orang, saya sama Tere Soleh, sama Kiai Rosin, ada Kiai Nawir, ada Kiai Ismail, dianggap di mana letak sampean melaksanakan tugas sebagai orang tua ketika saya harus di depan rumah mencuci baju, tidak punya malu. Saya menyampaikan di mana letak malu sebenarnya, sedangkan itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua, sedangkan itu adalah tanggung jawab saya sebagai bapak. Nanti ketika tanggung jawab saya sebagai bapak mengantar anak sekolah tiap pagi walaupun baru bangun, tidur pagi, bangun pagi, dan harus antar anak TK, mungkin muka masih belum dicuci, tapi itu kewajiban. Setelah itu dilanjutkan hal lain.
saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan sebenarnya saya mau belajar sungguh-sungguh seperti apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Ini kan Tuhan melayani kita, Allah sedang melayani kita. Setiap permintaan oleh Allah diberikan, setiap keinginan oleh Sang Yang Widi diberikan. Saya menyampaikan kepada seluruh kawan saya, Mas Anang, memang saya tidak terjebak dalam konteks penyebutan. Tidak konteks penyebutan. Yang saya tuju adalah yang sesungguhnya. Dan yang dituju saya sama dengan yang dituju oleh seluruh kawan-kawan umat beragama. Buddha, Hindu, Nasrani, Konghucu, kepercayaan, dan semua termasuk Islam. Lalu ada pertanyaan Mas Anang dari Tulungagung, nanti tiba-tiba yang kau sembah bukan Tuhan yang sesungguhnya, atau malah bukan yang Tuhan yang sesungguhnya. Lah, Tuhan yang mana yang tidak sesungguhnya? Apakah bisa selain Tuhan yang sesungguhnya bisa menghidupkan saya? Apakah yang di dalam diri saya ini bukan Tuhan yang sesungguhnya, yang hidup ini? Kalau di dalam Islam yang hayyun. Tapi apakah bisa setan menghidupkan saya? Atau jin bisa menghidupkan saya? Atau roh jahat bisa menghidupkan saya? Sungguh hayal orang-orang penafsir di dalam Alkitab. Yang hidup di dalam saya ini adalah yang menciptakan hidup itu sendiri. Karena saya diciptakan oleh Sang Maha Pencipta hidup itu sendiri. Nah, apakah setan bisa menggantikan kecintaan saya dengan Sang Pencipta? Apakah jin atau ini? Apakah alat-alat ini yang hanya kita lakukan untuk selalu mendekatkan wangi-wangian ini daripada bau yang tidak sedap? Jadi tidak ada satupun yang bisa menggantikan hubungan saya dengan Tuhan dengan menggunakan apa saja. Itu yang menurut kami di sini menyampaikan kersaning sun memayu hayuning bawon. Tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Pertemuan berkesamaan, berkeseterusan saya dengan Tuhan. Mau diganti emas atau diganti dunia apapun sudah tidak. Saya bisa makan dengan nasi-nasi bekas atau ikan yang sudah bahkan dikasihkan kucing saja, sarden kemarin tidak dimakan oleh kucing, saya cuci, saya makan. Mungkin kucing punya rasa tidak nyaman dengan rasa pedasnya, dicuci, satu saya goreng, ya kita lanjutkan eksekusi ritual kehidupan. Jadi mohon maaf, maka sesungguhnya kepasrahan yang sesungguhnya pasrah itu kepada Sang Pencipta skenario hidup. Sesungguhnya poso sang sak temene poso iku pasrah karo sing nguasaning urip. Jadi jelas bahwa hubungan bertemunya saya dalam mengenalnya saya sampai saat ini kepada Allah, kepada Gusti, sebenarnya semuanya sama. Apa yang sampai sembah dan apa yang saya agungkan sama. Mari saya menghimbau, itulah yang kita tuju, bukan alatnya yang kita pilih, tapi Sang Penciptanya lah yang kita pilih. Jangan alatnya saja yang diributkan. Jadi bisa alatnya itu tempat ibadahnya, cara ritualnya, kelompok agamanya, lembaga, jangan itu. Mari kita pilih Allah yang sesungguhnya, Tuhan sesungguhnya. Terima kasih. Rahayu Sabtu Tuhan.